Oke, hari ini kita review akunnya Bang Aryo Pamungkas, teman-teman. Ini gilirannya Bang Aryo Pamungkas ya. Beliau itu pelanggan. Jadi dia berlangganan di akun saya, teman-teman. Sudah semestinya sebagai ungkapan rasa terima kasih saya pasti akan mereview akunnya pelanggan saya, teman ya. Jadi ini gilirannya Bang Aryo Pamungkas atau Bang Aryo ya. Kita langsung aja ke akunnya, teman-teman. Akunnya Bang Aryo Pamungkas. Ini pengikutnya 2,3 ribu pengikut ya. Mengikuti 565. Biasanya saya langsung cek videonya berapa view-nya, teman-teman. Oh, view-nya sangat kecil sekali semua ya. Kalau saya perhatikan ini sepintas banyak konten-konten yang diupload berulang-ulang, teman-teman. Kita lihat dulu ya, ini akun dibuat sudah sejak tahun 2014 ya. Akunnya ini sudah berapa umurnya ya? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udah lama lah, udah 10 tahun lebih ya ini. Tapi ini aktifnya di Facebook mungkin belum lama ya, karena masih 2,3 ribu pengikut. Nah, kita intip foto profilnya, teman-teman. Foto profilnya, oh ini ya, bapak-bapak. Semua punya potensi bisa sukses di dunia Facebook Pro kalau mau berevaluasi, kalau mau bersungguh-sungguh dan konsisten. Pastinya dia mau melakukan membuat postingan yang benar-benar punya nilai dan bermanfaat ya, teman-teman. Kuncinya itu. Kalau mau tekun pasti ada peningkatan akunnya berkembang. Itu pengalaman saya, teman-teman. Kita cek postingan-postingannya ya. Sebelum kita cek postingan-postingannya, cek dulu biar lebih detail, lebih rinci. Kita cek pengikutnya, teman-teman. Yang dikhawatirkan cara mengikutinya nanti dia kurang tepat gitu ya. Kita lihat pengikutnya itu ada 2.360 pengikut. Nah, teman bersama ada 9 ya. Masih sedikit pengikutnya ya. Mungkin masih awal-awal ini Bapak ini ya. Mengikuti 565 mengikuti ya. Yang diikuti siapa saja nih, kita intip. Kok yang diikuti ada akun-akun luar juga ya. Harapan saya harusnya yang diikuti jangan akun-akun yang sekiranya kurang jelas profilnya, atau akun-akun yang sekiranya orang luar yang tidak ada aktivitasnya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat seperti konten-konten lainnya gitu ya. Misalkan konten-kontennya orang luar gitu yang kiranya nggak paham, nggak usah diikuti. Kalau paham nggak apa-apa sih, kalau paham bahasanya, kalau paham kontennya nggak apa-apa. Kalau akun-akun yang nggak aktif itu jangan diikuti juga ya, gitu. Jadi ikuti akun-akun yang jelas, yang aktif, yang ada kegiatannya yang positif gitu ya. Atau profil-profil yang benar-benar dia itu perilakunya, konten-kontennya itu aktif, itu patut kita ikuti ya, yang bermanfaat gitu. Terus temannya ini ada 1.500, pengikutnya ada 2.000, berarti ini pengikutnya banyak temannya ya. Temannya siapa saja ini, kita cek profilnya temannya ya, takutnya nanti salah mengikuti pertemanan. Yang dikhawatirkan ngasal gitu, teman-teman. Kalau ngasal itu untuk perkembangan akunnya kurang baik kalau menurut pengalaman saya loh. Kita cek foto profilnya satu persatu. Apakah ada beberapa foto profil yang sekiranya itu akun abal-abal atau palsu? Nah, itu perlu dibuang saja. Atau akun-akun yang nggak ada foto profilnya itu dibuang saja. Diganti pertemanannya yang aktif, yang benar-benar ada kegiatannya gitu ya, teman-teman. Itu saran saya. Jadi untuk pertemanan ini boleh dibikin sampai full sampai 5.000, atau enggak juga enggak apa-apa ya. Oke, bisa dicek nanti ya Bang ya. Untuk foto-foto profil yang sekiranya akun-akun itu akun sudah enggak aktif, enggak ada foto profilnya, atau akun-akun orang luar yang sekiranya kita enggak paham konten-kontennya, enggak perlu dikonfirmasi, enggak perlu asal konfirmasi. Kalau ada yang mengajukan pertemanan, kita seleksi dulu akun-akun yang benar-benar aktif ya Bang. Nah, gitu ya. Kita cek konten-kontennya ya. Kenapa view-nya masih kecil? Kalau akun masih baru itu view-nya kecil itu wajar ya. Tapi kita cek postingan-postingannya ya. Nah, kita cek postingan-postingannya.
Nah, ini pakai musik ya, durasinya panjang banget. Kalau pakai musik itu lebih bagus, nggak usah panjang-panjang ya, maksimal 15 detik saja. Itu nanti takutnya disenyapkan juga ya, lebih dari 15 detik aja itu sudah kepanjangan sebenarnya Bang. Kalau untuk kreator yang sudah senior itu biasanya di bawah 10 detik, antara 5 detik sampai maksimal 10 detik itu biasanya rata-rata cuma 5 detik aja ya, 5 detik, 4 detik Bang. Kalau kepanjangan itu kedetek seperti ini ya, ada muncul logo musiknya gini ya, terdeteksi, nanti punya potensi disenyapkan gitu. Kita lihat postingannya. Servis parabola lur, dulur buat oh. Servis parabola sambil sulapan. Ini kalau menurut saya amati malah videonya kurang jelas ya Bang ya. Jadi videonya lebih baik seperti apa ya, kalau memberikan tutorial atau memberikan arahan atau memberikan informasi atau Bapak sedang bekerja, ilmu manfaat, pengalaman, itu lebih baik medianya yang untuk disampaikan itu harus jelas Bang ya. Kalau kayak gini malah nggak jelas. Iya. Pergerakannya dari tadi cuman terlalu monoton gini aja ya, nggak ada pergeseran apa yang disulap itu apa. Apakah manusianya atau model ini bukan sulapan tapi ini editan ya Bang. Jadi biasa saja, saya lihat masih biasa banget. Nah, ini videonya sudah diposting lagi ya. Sampai double ini. Jangan sampai terjadi double-double kayak gini ya Bang. Nih. Sampai berapa ini? Sampai 3 nih. Servis parabola lur. Iya ini ya. 3 nih. 4. Ada bagian 10. Ini kalau saya amati ya, jadi videonya nggak begitu bisa dipahami tujuannya apa, sulapannya apa, servis sambil sulapan apa, maksudnya nggak ada pergerakan secara jelas. Dan ini kesalahannya ini diulang-ulang Bang ya, ada sampai servis paruh bagian 9, bagian 8, tetapi nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan, cuman gini-gini aja ya. Dan tidak ada narasi yang detail menjelaskan saya sedang memperbaiki ini. Biasanya parabola itu supaya nanti jaringannya kuat harus seperti ini contohnya yang detail, memberikan edukasi seputar pekerjaan Bapak ya, seputar cara menyampaikan kontennya. Kalau seputar pekerjaan edukasi itu bagus sebenarnya, idenya itu banyak. Seputar kegiatan Bapak memberikan info yang bermanfaat gitu ya, tentang memasang parabola atau tentang kegiatan apa yang bermanfaat itu banyak Bang ya. Diganti saja, bukan seperti ini bagian 1, bagian 2. Kalau nggak ada perubahan secara videonya ya. Dari tadi yang disorot cuman wajahnya Bapak ini ya. Tidak ada secara jelas menjelaskan kontennya itu yang punya nilai apanya, sulapannya di mana, ini editan apa gitu ya. Saya aja masih bingung ini apa. Saran saya mending kalau membuat konten itu harus punya nilai ya, bener-bener ada tujuannya, konsepnya apa. Kalau konsepnya itu hanya untuk menceritakan dirinya itu yang nggak ada kelebihan, maksudnya biasa-biasa saja, itu sangat susah untuk membentuk akun ya Pak. Akun itu kalau mau dibentuk itu harus bener-bener dia itu, akun itu harus berkarakter, punya tema gitu ya. Misalkan temanya itu adalah edukasi seputar kegiatan, pengalaman perjalanan Bapak itu ya seputar pekerjaan, tentang apa, servis atau parabola, itu ide-ide banyak itu Pak ya seputar edukasi. Yang kita sorot gambarnya itu adalah
Misalnya kalau sedang memperbaiki televisi, yang kita sorot bagian televisinya itu. Misalkan ini untuk parabolanya, supaya ini untuk memperbaiki supaya nanti menangkap sinyal yang bagus sambil ditunjukkan videonya gitu Pak ya. Tidak monoton ditunjukin ke satu tempat tapi ke wajahnya, bukan seperti itu Pak ya. Kalau kita melakukan kegiatan konten, yang mau kita kontenin itu yang kita ambil videonya, tapi minimal jangan terlalu bertele-tele gitu ya. Saya saja juga masih suka bertele-tele, maksudnya kepanjangan, tidak langsung to the point banget gitu ya. Kadang audien itu kurang sabar untuk menyimaknya karena terlalu bertele-tele sehingga punya potensi di skip gitu Pak ya. Perlu banyak yang dievaluasi, namanya juga masih baru-baru ya, masih cara mengambil gambar saja itu tidak mudah ya, butuh pengalaman, butuh kebiasaan juga. Kalau udah terbiasa nanti akan lancar sendiri, harus terjun praktek itu nanti lama-lama akan terbiasa Pak gitu ya. Ngopilah biar sehat. Rokok atau sedang melakukan merokok itu mendingan dihindari, jangan diposting Pak ya. Sambil berkegiatan merokok itu ada aturannya di Facebook, bisa terkena pelanggaran nanti. Kalau kena pelanggaran malah susah sembuhnya nanti. Ini juga diulang ya, diulang lagi ya, sudah diposting lagi, double kayak gini nggak boleh Pak ya. Ini nanti terhambat monetisasinya. Nah, ini 15 detik. Ini tidak bisa dijadikan postingan reel ya. Ini foto, gambar foto diam di posting dijadikan video reel dan dikasih musik. Itu tidak bisa ya untuk konten kreator yang dimonetisasi. Tidak bisa dimonetisasi. Bukan pelanggaran memang, tapi tidak bisa dimonetisasi. Kalau diposting, kalau nggak dihapus, tidak akan bisa dimonetisasi Pak. Itu menurut yang saya pelajari. Jadi ada peraturannya nanti. Yang tidak bisa dimonetisasi adalah salah satunya adalah postingan berupa gambar diam, tidak ada pergerakan gitu, tidak bisa dimonetisasi. Kalau untuk akun-akun yang bukan akun Facebook Pro boleh sih membuat video-video gambar dijadikan video reel. Tapi kalau untuk dimonetisasi itu hindari, jangan posting foto dijadikan postingan video Pak. Gitu ya. Jadi saran saya posting teks, cerita, foto, video itu rutin ya setiap hari. Bentuk karakter pribadi Bapak yang sedang trending itu apa sekarang kontennya, kalau dipelajari sekarang seputar edukasi gitu ya. Bisa edukasi kegiatan Bapak dalam bekerja, edukasi bakat Bapak apa, edukasi sampaikan ke konten postingan, dijadikan konten. Itu saran terbaik untuk membuat konten-konten supaya nanti bisa pecah algoritmanya. Untuk memecahkan algoritma itu harus benar-benar punya karakter, tema, dan ciri khas keunikan akun Bapak. Itu saran saya ya. Jadi yang terpenting itu Pak. Gitu ya. Kalau biasa-biasa saja, terlalu biasa itu susah naiknya dan tidak sesimpel yang sudah lewat di beranda. Konten-konten yang viral itu adalah konten-konten yang sudah jadi. Dia juga perjuangannya adalah konsisten membentuk karakter, tema. Intinya personal branding itu penting ya. Jadi narasi setiap video itu yang jelas, punya nilai konsep itu utama Pak. Itu yang akan bisa pecah algoritmanya sehingga direkomendasikan oleh sistem. Misalkan temanya adalah Bapak ini kontennya seputar penyampaian-penyampaian. Jadi suka ngomong, memberikan info-info seputar kegiatan. Itu ya kalau konsisten bisa viral, bisa pecah algoritmanya. Tapi kalau kontennya masih kurang menarik, yang disampaikan kurang jelas, nggak ada daya tariknya untuk menjebak audiens supaya terlibat, dia itu terjebak dalam melihat judulnya kok bikin penasaran, videonya bikin penasaran. Kalau nggak menciptakan itu akan susah untuk viral atau FYP Pak ya. Jadi jarang-jarang seperti itu ya bisa viral FYP kalau tidak mengevaluasi konten. Kalau kita sudah berusaha mengevaluasi konten, itu punya potensi akunnya bisa viral. Itu yang saya pelajari. Beliau membuat video yang benar-benar greget gitu ya. Ada karakter, ada narasinya, penyampaiannya punya nilai, tujuan konten kita itu apa gitu ya. Pergerakan videonya itu juga harus dipelajari, evaluasi lagi Pak ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Semoga setelah ini akunnya Bapak menjadi berkembang. Saya pantau ya, saya ikuti ya. Saya pantau. Oke ya, gitu ya. Semoga bermanfaat. Salam dari Arya Ojol. Semangat selalu kontennya Pak.